siang, ketemu lagi dengan saya Dr. Hewan Rajali Yahya. Hari ini hari Minggu tanggal 27 Desember. Saya ada di Cianjur nih. Ada di perkebunan pepaya California. Tapi yang saya jadi tertarik itu adalah kandang dombanya. Nah, ini kandang dombanya bagus. Kelihatannya bagus, mewah, tapi harganya, pembuatannya tidak terlalu mahal. Mungkin nanti kita akan interview para pengelolanya. Kita tidak percaya bahwa kandang seperti ini harganya murah. Dan ini domba-dombanya adalah domba-domba jantan, dipersiapkan untuk kurban 2021. Dan hari ini kita baru masuk 20 ekor ke sini. Nanti kita akan lanjut lagi beberapa ekor. Kapasitas kandangnya 40 ekor. Dan di sini kita lihat ya, sebelah sana itu ada pagarnya, sudah ditanami rumput odot. Nah, kita lihat ini ada pagar ini. Pagar ini sudah dikelilingi dengan rumput odot. Jadi pakan untuk domba sudah terjamin. Jadi usahanya sebenarnya usaha pepaya California. Tetapi domba juga dimulai dengan harapan nanti pupuk kandang dari domba bisa dipakai untuk pepaya. Seperti itu kira-kira maksud dan tujuannya. Dan ada juga kolam ikan ya. Kita lihat di sini ada kolam ikan, ada kandang domba, ada kebun pepayanya. Luasnya total semua 1 hektar kira-kira. Nah, ini saya hanya mau coba untuk membagikan pengetahuan tentang kandang ya. Nah, ini salah satu contoh kandang yang bagus dan harganya murah. Harga pembuatannya tidak terlalu mahal dan cukup bagus dan cukup higienis. Nah, kita lihat ya dari sini ya. Dari sini, ini dari sampingnya ini lagi dalam tahap masih penyelesaian, finishing. Tapi dombanya sudah diisi. Dan ini kelihatan kandangnya kandang panggung ya, di bawahnya tidak disemen. Jadi kotorannya bisa langsung ke tanah untuk menghindari bau yang tidak sedap. Nah, kita lihat di dalam seperti apa ya, itunya kandangnya. Kita ke atas dulu. Nah, ini ternyata ya seperti ini. Jadi kelihatan ya tempat makanannya begitu. Terus lantainya juga bambu saja, bambu. Bisa juga pakai plat kayu tapi jadi mahal harganya. Kalau pakai bambu lebih murah. Dan usahakan bambu yang tahan rayap. Ada jenis bambu tahan rayap, bambu tali. Seperti itu. Nah, ini merupakan domba-domba bakalan yang kita barusan supply ya dari Kerawang. 21 ekor dan itu dibagi 2 kelompok. 10 ekor satu kandang sama 11 ekor. Dan ini dikasih rumput odot. Alhamdulillah di sini memang rumputnya bagus. Nah, jadi Bapak Ibu, teman sahabat ternak sekalian, kalau mau bikin kandang yang individual ataupun komunal bisa seperti ini. Yang ini kan komunal nih. Satu kandang bisa 10 ekor. Umurnya sama, jenis kelaminnya sama untuk kurban. Nah, bisa juga jadi kandang yang individual. Yang individual itu tinggal disekat. Disekat-sekat. Dan ini juga disediakan kandang untuk breeding. Ini kalau kita lihat ya, ini kan kandang breeding. Ini satu kotak ini paling nanti ada 3 ekor betina, 1 ekor jantan. Dan kalau dia sudah beranak, nanti satu box ini 1 ekor induk dan 2 anaknya, kira-kira begitu. Ini kalau kita lihat ya, ini atapnya asbes. Konstruksinya seperti ini bagus, sederhana aja. Dan tempat makannya juga bagus dari kayu. Ini lantainya juga bagus, bambu. Nih. Jadi kandang itu sebenarnya tidak perlu mewah-mewah, karena kalau kita menghabiskan biaya untuk kandang, nanti akhirnya jumlah dombanya akan berkurang. Kalau saya berpikirnya kebalik, dombanya saya perbanyak ekornya, tapi kandangnya sederhana. Jadi budget dari kandang itu saya masukkan untuk pembelian bibit. Nah, ini contoh bibit yang kita supply ya. Ini tadi kita supply dari Kerawang, domba-domba jantan untuk Bapak di sini. Ada 21 ekor dan kita sudah
delivery hari ini. Nanti tinggal saya suntik satu persatu untuk pencegahan penyakitnya dan cacingannya. Ini harga dombanya juga murah. Domba jantan untuk bakalan, pukul rata, dan ada garutnya, ada darah garutnya campurannya, seperti itu. Nih, seperti ini. Nah, ini kan rumputnya bagus nih, rumput odot ya. Nah, ini kelemahannya odot itu adalah yang dimakan tuh rumput daunnya saja. Nah, sementara yang ini tidak termakan. Kalau kita lihat kan, ini kan satu rumpun ya, dipotong, diserahkan, dirajang-rajang, dikasih langsung. Tidak digiling dengan mesin. Jadi dia yang dimakan tuh daunnya, yang batang-batang yang keras ini tidak akan tergigit oleh domba. Berbeda dengan sapi. Kalau sapi ini habis dimakan. Nah, kita ambil contohnya ya. Nah, ini ya, kita contohnya ini ya. Ini kan ujung rumputnya masih muda. Yang ini sudah dimulai dikunyah, diemut oleh si domba, tapi nggak habis. Akhirnya tersisa. Berbeda ceritanya kalau ini digiling sampai halus pakai mesin, dicacah pakai mesin cacah, dia akan habis dan habis termakan. Jadi kita lihat ini banyak yang tersisa nih. Tangkai-tangkainya yang besar, yang keras tidak termakan. Nah, ini merupakan pemborosan. Jadi usahakan kalau memang rumput odotnya bagus, dirajang pakai mesin. Ada mesin giling atau chopper yang jadi halus, sehingga termakan semuanya 100%. Tidak ada yang terbuang. Ya 90% lah, atau 95%. Kalau saat ini kan ini ada 30% dari yang diberikan itu terbuang. Sayang. Seperti itu. Oke, jadi itu dulu. Apalagi yang bisa kita share ya, dari segi kandang ya, seperti ini udah bagus, dari domba, dari makanan. Dan ini besok kita akan segera isi lagi, kapasitasnya 40 ekor penuh nantinya, insya Allah minggu depan atau tahun depan deh, 2020 ya, 2021, karena sekarang sudah Desember. Januari 2021 kita akan isi lagi sisanya. Begitu dulu dari saya hari ini. Nah, kita lihat ini ya, ini kan masih sederhana ya. Nah, ini rumput odot yang baru dipanen dari kebun ya, kebetulan, dan memang sudah direncanakan ya, ini ditanam. Rumput odot ini seperti ini, kalau dipanen rumput odot itu seperti ini, udah cukup tua. Dan ini dirajang seperti ini nih, ini lagi dirajang pakai arit. Dan ini yang pucuknya saja yang bisa dimakan, jadi sisanya itu terbuang. Dan itu pun kalau dikasihkan ke domba yang seperti ini ya, kalau kita lihat ini kan banyak ya yang masih keras. Nah, ini juga ini tidak termakan untuk domba. Nah, ini juga ini nggak termakan, kecuali kalau sapi ini dimakan habis. Ini dia ujung-ujungnya tersisa, jadi masih ada yang terbuang. Padahal rumput odot ini kan bagus ya, proteinnya tinggi. Usahakan dirajang lebih halus lagi pakai mesin, itu lebih bagus. Nah, ini yang sudah dirajang seperti ini, dan ini yang terbuang tidak dimakan. Dan ini memang bisa dipakai bibit lagi, tanam lagi ya, bisa ditanam lagi. Ini kan ya sisanya yang besar-besar bisa ditanam lagi, tapi kan ini kita tidak kehendaki kalau udah penuh kebunnya ini kan terbuang. Langkah baiknya ini digiling dengan mesin, jadi termakan semuanya. Nah, kira-kira begitu hari ini jalan-jalan ke kandang Dokter Hewan Rajali hari ini. Jalan-jalan ke Cianjur, dan kebetulan kandang ini adalah di tengah kebun pepaya. Ini kalau kita lihat ya, ini kan kebun pepayanya luas sekali. Kebun pepaya dikelilingi oleh pagarnya, memakai pagar rumput odot. Ini kita lihat. Jadi bapak pemilik ini memagar kebun pepayanya dengan rumput odot. Jadi dia nanam kebun pepaya, kemudian sebagai tumpang sarinya nanam terong, dan untuk pagarnya dia tanam rumput odot. Nah, ini contohnya, ini rumput odotnya luar biasa. Ini kan pagar kawat ya. Ini rumput odotnya di sepanjang area itu ditanami rumput odot yang hijau-hijau itu. Jadi ini sudah cukup untuk kebutuhan 100 ekor domba, sudah cukup, kira-kira seperti itu. Nih, jadi jangan lupa
persiapan rumput, kemudian persiapan kandang. Kalau sudah rumput sudah oke, kandang sudah oke, baru kita beli bibitnya. Itu. Nah, ini kita lihat ya, ini kan rumput odotnya bagus nih. Ini rumput odot nih, beda ya. Jadi ada jenis rumput yang lain, misalnya Setaria. Setaria ada dua, Setaria splendida, Setaria ansep untuk domba kambing sangat bagus. Kemudian ada rumput odot, kemudian ada rumput lagi pakcong yang besar. Ada lagi rumput yang lama, Sulanjana atau rumput gajah. Kemudian di tengah-tengahnya ada rumput raja atau rumput kingcrest. Itu semuanya bagus, yang penting adalah dicincang. Yang paling bagus itu pakcong. Artinya bagus, jumlah produksinya tinggi. Kemudian proteinnya juga tinggi. Tapi dibandingkan dengan rumput odot, yang paling tinggi adalah rumput odot proteinnya, dan sangat cocok untuk domba. Dengan syarat harus digiling dengan mesin. Kalau enggak banyak yang terbuang. Begitu dulu nih dari Cianjur, dari kebun pepaya California dan kebun terong, dikombinasikan dengan peternakan domba dengan harapan pupuk kandang dari domba bisa dipakai untuk pupuk pepaya dan pupuk tanaman terong. Ini lahannya cukup luas, 1 hektar. Ya, ini kandangnya cukup bagus. Kandangnya cukup bagus. Ini kandang domba. Ini mesnya. Mes pemilik sama mes karyawan. Oke, demikian dulu jalan-jalan saya kali ini dari Cianjur, Dr. Hewan Rajali Yahya. Jangan lupa subscribe, share, comment, and like di channel YouTube saya untuk mendapatkan video-video setelah kita bincang-bincang dengan pengelola dan pemiliknya. Jadi kandang seperti ini ya, kandang panggung dicor dengan tiang semen seperti ini. Dan dikasih di dindingnya kayu, ditambah dengan meshnya, ini ada mesh besinya, wire mesh untuk melindungi domba dari pencuri, keamanan. Dan ini di luar dugaan saya, ini ternyata jauh lebih murah biaya bikin kandangnya, sekitar 18 juta rupiah, sudah termasuk bahan sama ongkos kerja untuk 40 ekor domba. Jadi 40 ekor domba dengan kapasitas 40 ekor domba dengan budget 18 juta itu sudah termasuk murah, dengan dapat kualitas kandang seperti ini sudah bagus. Begitu kira-kira. Jadi memang kita jangan terlalu banyak membuang biaya untuk kandang, dan akhirnya nanti kekurangan budget untuk dombanya. Jadi kita harus seimbang, fokus dulu dombanya berapa ekor, belanja bibitnya, kemudian kita harus budgetkan untuk kandang itu sewajarnya saja, jangan mahal tapi kandangnya bagus. Dan ini juga saya pikir bagus ya. Ini panggung, cornya pakai beton gitu, lantainya, tiangnya, dan bahannya kayu, dan dikasih mesh besi supaya melindungi dari pencuri. Untuk keamanan juga ya, untuk mencegah kerugian. Ini 18 juta untuk kapasitas 40 ekor domba. Saya pikir ini sangat murah. Murah lah ya, termasuk murah. Oke, demikian dulu. Jangan lupa subscribe, share, and like. Dr. Hewan Rajali Yahya dari Cianjur membagikan informasi tentang kandang domba, rumput, odot, dan bakalan domba jantan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.